Pemilik pabrik mendatangkan bibit nanas varietas B3 ini langsung dari Filipina. Jauh banget kan? Tapi olah dulu tanahnya. Pertama, buat bedeng tanah atau alur tanah dari lahan gambut. Setelah itu taburkan dengan kapur. Gambut adalah jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang setengah membusuk. Terjadi dalam waktu yang lama dan selalu tergenang air. Lahan gambut ini mengandung bahan organik yang tinggi dan bagus untuk pertumbuhan tanaman. Perlu kalian tahu juga kalau Indonesia ternyata memiliki lahan gambut sekitar 21 juta hektar, terluas di antara negara tropis di dunia. Aduh, banyak juga nih bibit yang harus ditanam. Siapa yang bisa bantuin Unya ya? Unya. Nah, kebetulan ada Melan nih. Katanya mau panen nanas. Mana nanasnya? Nanasnya banyak nih, percaya deh. Unya bohong. Kok yang ada tanamannya doang sih? Tapi sebelum panen nanas, bantu Unya tanam bibit nih. Beneran ya, Nyil? Janji ya. Ayo, kita tanam, Nyil. Oke deh. Ayo Fajar, Diter, kita buka plastiknya dulu ya. Tanah yang kita buka ini sudah ditaburi kapur dan dibiarkan selama seminggu hingga 2 minggu. Nah, sekarang waktunya kita aduk rata kapur yang tersebar di atas tanah. Aduknya pakai cangkul ya, jadi harus hati-hati. Biarkan dulu lahan yang kita aduk selama beberapa hari. Barulah kita tutup dengan plastik. Wih, Raka, Fajar, ayo tarik plastiknya. Pegang yang kencang ya, jangan sampai tertiup angin. Terus kencangkan dengan panjang dari ranting pohon. Tusuk yang kencang, biar plastiknya nggak terbang. Plastik ini berfungsi untuk menghindari tanah dari tanaman gulma dan pakis. Karena kedua tanaman parasit itu akan mengganggu pertumbuhan buah nanas nantinya. Baru deh, lahan bisa kita tanam. Lupa, bikin lubang tanamnya dulu dong Pak Untung. Sip, waktunya menanam. Kali ini tanam bibit mahkota buah. Jarak tanam satu buah dengan buah lainnya cukup 10 hingga 20 cm saja. Tujuannya untuk memaksimalkan hasil panen nanas nantinya. Oh iya, bibit tanam nanas varietas B3 ini ada bermacam-macam. Bibit mahkota paling gampang mendapatkannya, yaitu dari mahkota buah, atau bibit batang yang paling cepat masa panennya. Nah, ini dia nanas madu varietas B3 asal Filipina. Nanas. Ayo, kita potong, Pak. Segarnya. Nanas B3 ini sedikit mirip dengan varietas nanas madu yang ada di daerah Jawa Barat. Hanya saja, nanas B3 ini memiliki kandungan air lebih banyak dan rasanya lebih manis, serta tidak getir. Keunggulan lainnya, nanas B3 ini tidak meninggalkan rasa gatal di lidah. Dan masa panennya adalah saat buah masih terlihat hijau setengah kekuningan. Dalam seminggu, lahan seluas 40 hektar ini bisa panen 2 kali loh. Dan hasilnya lebih dari 1 ton buah. Perusahaan tidak hanya mengirim nanas madu ke daerah lain di Indonesia, tapi juga diekspor ke negara lain, seperti Singapura. Yang membuat buah nanas ini lebih keren lagi, yaitu karena buah nanas ini mengandung enzim bromelin serta kaya akan vitamin C. Manfaatnya juga banyak, mulai dari mencegah kulit kering, melumpuhkan lemak di usus, dan juga menurunkan berat badan. Keren kan? Kalau bosan makan nanas segar, gampang.
Tinggal olah nanas segar menjadi selai nanas yang manis dan enak. Membuatnya juga mudah. Tinggal kupas nanas sampai bersih, lalu parut. Kemudian tinggal masukkan ke dalam panci di atas kompor. Campurkan setengah kilogram gula pasir, aduk rata. Masukkan juga kayu manis dan cengkeh agar rasanya lebih tajam dan harum semerbak. Aduk terus selama 1 hingga 2 jam. Tada! Jadi deh selai nanas nikmat. Les-oles di atas roti. Gimana rasanya, Fajar? Enak kan? Habis panen nanas di lahan gambut, pasti pada lapar kan? Set! Dalam sekejap, selai stroberinya sudah jadi tuh. Langsung saja kita masukkan ke dalam botol. Jangan lupa langsung tutup ya. Botol kaca memang pas digunakan sebagai kemasan paling aman untuk makanan. Jadi selai yang ada di dalamnya tetap terjaga kualitasnya. Selai rasa nanas ini pasti bikin kue melan jadi tambah enak. Jailin Melani ini minta selainya ya Melan. Tambahin lagi selainya. Loh kok nggak ada selainya? Kemana ya selainya? Waduh. Enak. Kok habisin selai Melan gak bilang-bilang sih? Pokoknya ganti. Iya, nanti diganti deh. Ini memang mau pabrik selai kok. Melan mau ikut? Mau. Asik. Pabrik selai ini berada di daerah Cikarang, Jawa Barat. Pabrik ini juga menggunakan mesin canggih untuk menghasilkan selai-selai berkualitas. Ini dia bahan baku untuk membuat selai, yaitu buah-buahan. Ada buah blueberry, nanas, dan juga stroberi. Tergantung bahan baku buah yang tersedia. Wah, pas banget. Hari ini sedang ada pembuatan selai stroberi nih. Kita lihat cara membuatnya yuk. Come on. Ini dia stroberi lokal asli dari dalam negeri. Wih, terlihat segar-segar ya stroberinya. Pilih yang berwarna merah rata, mulus tanpa cacat, dan tidak berdaun juga berbatang. Buah stroberi ini mengandung vitamin C yang tinggi loh. Bagus untuk sistem kekebalan tubuh, jadi nggak gampang bikin kita sakit. Nah, sekarang mesin giling akan menghancurkan stroberi menjadi keukuran yang lebih kecil. Aromanya wangi. Warna merahnya seperti pipi Melani ya. Wahnya, kita ada di mana ya? Aduh, kok kita disuruh ke garasinya? Jangan takut, Melan. Kita lagi di ruangan pembersihan badan nih. Sebelum masuk ruangan produksi, harus disemprot udara untuk menghilangkan kotoran asing yang menempel di badan. Gitu Nyil. Tapi gak apa-apa sih Nyil, jadi adem. Wah, mesinnya bisa naik sendiri. Sekarang saatnya memasak stroberi hasil penggilingan. Masak stroberi bersama gula agar selainya manis kayak unyil. Sekali masak, mesin ini bisa menghasilkan 375 kg selai loh. Banyak banget ya.
teman-teman Unyil di kampung Sukamaju bisa kebagian semua tuh. Oke, saatnya pengisian. Pada tahap ini, mesin akan memasukkan 330 ml selai ke setiap botol. Selainya masih panas loh. Suhu panas ini yang membuat selainya awet dan mutunya terjaga. Ternyata selai tidak hanya dikemas dalam botol saja. Ada juga nih kemasan imut-imutnya. Namanya portion pack. Kemasan kecil ini hanya dapat menampung 14 gram selai saja. Pertama, cetak dulu wadah plastiknya ya. Tenang, wadah plastik ini standar yang aman untuk makanan kok. Setelah berbentuk kotak, isi deh dengan selai stroberinya. Jangan lupa untuk ditutup plastik, lalu potong pinggiran kemasan. Dan ada juga robot yang akan memindahkan 2 lembar kemasan kecil ke dalam dus. Wih, canggih banget ya mesin-mesin di pabrik ini. Botol-botol berisi selai sekarang siap untuk diberi label atau diberi nama. Tanggal kadaluarsanya juga akan dicantumkan di botol selai. Tutup botol dengan plastik, lalu panaskan agar melekat. Baru deh kemas di dalam dus. Pabrik ini adalah salah satu pabrik selai terbesar di Indonesia loh. Selainya nggak hanya dijual ke seluruh Indonesia saja, tapi juga ke negara tetangga seperti Malaysia dan beberapa negara lainnya. Teman-teman Unyil, lahap banget tuh makan roti pakai selai nanasnya. Bagi-bagi dong. Selai coklat. Melani juga suka. Tuh, tapi susah ambilnya. Melan, Unyil. Unyil bawain selai stroberi buat Melan. Makasih. Ini buat Melani semua kan? Bagi-bagi dong sama Unyil. Gak mau, kan tadi Unyil udah makan selai Melan. Bercanda Unyil. Iya, kita makan bareng-bareng ya. Nah, itu dong. Itu namanya setia kawan, Melan. Aduh, ada yang lagi asik makan durian nih. Buah yang satu ini memang paling banyak disukai masyarakat. Dari anak-anak sampai dewasa, hampir semuanya suka. Selain rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut, ternyata buah durian juga banyak mengandung serat dan antioksidan yang baik untuk tubuh kita loh. Ada info penting nih. Ternyata durian ini tidak hanya buahnya saja loh yang bermanfaat. Bijinya bahkan bisa diolah dan dimanfaatkan juga. Di tangan Kanuk dan teman-temannya dari UGM Yogyakarta, biji durian yang biasanya terbuang menjadi bahan makanan. Wah, Unyil jadi penasaran nih. Kita lihat lebih dekat yuk. Cukup mudah mengolah biji durian, bahkan bisa kita praktekkan sendiri di rumah loh. Awalnya, cuci bersih biji durian hingga serat putih yang tersisa hilang. Selanjutnya, masukkan biji durian yang sudah bersih ke dalam panci untuk pengukusan selama setengah jam. Nah, kebetulan sudah ada biji yang selesai dikukus. Sip deh, biji durian yang sudah dikupas kemudian dipotong kecil-kecil, lalu rendam di air kapur selama 2 jam untuk menghilangkan getah yang masih menempel di kulit biji durian. Biji yang sudah direndam air kapur selanjutnya dijemur di bawah panas matahari, atau bisa juga dipanaskan dengan memasukkan ke dalam oven hingga potongan biji sedikit mengering. Potongan biji durian yang sudah mengering selanjutnya dihancurkan hingga menjadi serbuk. Wah, lihat tuh teman-teman, ini dia biji durian yang sudah jadi tepung. Tepung biji durian sudah siap. Selanjutnya membuat serealnya. Pertama,
tuangkan tepung biji durian dengan tepung beras, telur, dan gula secukupnya. Aduk hingga rata. Setelah menjadi adonan, kemudian tuangkan ke dalam loyang yang sebelumnya sudah diolesi margarin. Oke deh, panaskan kembali ke dalam oven selama setengah jam dengan suhu 100 derajat Celcius. Duh, Unyil, tadi mana sih? Udah Empo-Ipe siapin bahan-bahannya nih. Katanya mau bikin agar-agar dari tepung biji durian. Po-Ipe, maaf Po, ini tepung biji duriannya. Sekarang taruh Daniel. Pandannya udah siap ini, tinggal dicampurin. Nah, sekarang campur lagi dah. Iya Nyil, abis ini dijemur di luar ya, mumpung lagi panas. Kalau pakai oven, ntar listrik lemampu mati lagi. Agak kuat listriknya. Iya Po, tenang aja. Unyil jemur sebentar ya. Wah, tandanya adonan sudah masak tuh. Masukkan adonan yang sudah di oven ke dalam blender. Lalu hancurkan lagi deh. Serial biji duriannya sudah selesai. Mudah kan? Oh iya, menurut hasil penelitian Laboratorium Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tiap 100 gram biji durian mengandung protein dan karbohidrat yang lebih tinggi dari tepung biasa. Belum lagi tambahan omega 6 yang hanya ada di tepung biji durian membuat tepung jenis ini bisa menjadi alternatif makanan sehat baru. Wih, keren ya. Asal kalian tahu ya, produksi durian di Indonesia saja menurut Badan Pusat Statistik tahun 2010 mencapai 492.139 ton. Ayo, siapa mau coba membuat tepung sendiri dari biji durian di rumah? Taruh dulu agar padan biji durian. Tinggal dulu deh sebentar. Asik, mumpung lagi bawa air panas, lumayan nih. Punya siapa ya? Masa bodoh, empat aja. Tuangin air panas dulu sedikit. Enak banget. Terima kasih. Cabut. Pasti sudah kering dan tinggal di blender nih. Hah? Kosong. Ya, ini kan tekonya Pak Oga. Aduh, makanan Unyil diembat Pak Oga.